Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Ananda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan instalasi sistem operasi di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan instalasi sistem operasi yaitu Windows Server 2008 dan atau 2016. Kemudian untuk kliennya kita menggunakan sistem operasi Windows 7. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan coba melakukan instalasi sistem operasi Debian, yaitu berbeda dengan sistem operasi Windows. Nah, mungkin Ananda sudah familiar ya dengan sistem operasi Windows ya. Nah, ini kita coba instalasi sistem operasi Debian sama seperti Linux, Ubuntu, ataupun CentOS. Nah, nantinya sistem operasi ini akan kita install di dalamnya yaitu web server. Kita menggunakan Apache. Nah, jadi kita akan coba melakukan instalasi Apache nanti di dalam sistem operasi Debian ini. Kemudian nanti kita akan coba buat sebuah halaman sederhana menggunakan HTML, di mana nanti di sana akan kita buat informasi biodata Ananda semua. Jadi nanti ketika ingin melihat halaman biodata tadi itu kita coba aksesnya melalui browser. Nah, nantinya browser yang akan kita gunakan ini yaitu browser perangkat komputer atau PC yang kita gunakan. Namun untuk sistem operasi Debian-nya ini kita install di dalam sebuah virtual. Nah, virtual yang akan kita gunakan yaitu VirtualBox, atau Ananda juga bisa menggunakan virtual yang lain seperti VMware atau sejenisnya. Nah, untuk itu untuk melakukan instalasinya saudara harus pastikan dulu sudah terinstall mesin virtual di dalam perangkat yang digunakan. Kalau saya sekarang menggunakan VirtualBox. Kemudian pastikan juga di laptop atau perangkat yang Anda punya itu sudah tersimpan master instalasi Debian dalam bentuk file ISO. Ini di image-nya ya, dalam bentuk ISO yang akan kita install nanti di VirtualBox ini nantinya. Nah, untuk memulai proses instalasi kita klik pada VirtualBox-nya yaitu New. Nah, di sini kita coba buat namanya yaitu adalah belajar Debian. Nah, nanti Debian ini akan terinstall dan tersimpan nantinya di dalam folder partisi C. Ini adalah default dari instalasi dari VirtualBox. Kalau misalnya kita ingin memindahkannya ke tempat lain bisa. Nah, kita pilih yang di sini tadi ya, yang di machine folder tadi kita pilih tanda panah ke bawah. Kemudian kita klik other. Nah, di sini saya coba meletakkannya di partisi D. Nah, di sini saya akan simpan di project, kemudian saya install di virtual. Nah, di sini saya punya folder namanya Debian OS, masih kosong. Nah, di sini akan saya simpan nantinya this image dari instalasi Debian yang kita install, yang nanti dimana akan berupa file ekstensinya yaitu adalah VDI. Select folder. Nah, kemudian di sini tipenya adalah Linux. Kira dia Linux. Kemudian versionnya saya ambil ini yang default 64 bit karena perangkat saya ini. Mungkin saudara atau Ananda menggunakan Debian 32 bit juga bisa, silahkan. Nah, kalau sudah silakan klik tombol next. Nah, di sini akan ada muncul ukuran RAM yang akan digunakan. Nah, di sini default yaitu 1024 MB. Nah, ini bisa kita kurangi atau kita tambah asalkan jangan lewat dari yang warna merah ini. Jadi jangan lewat atau berada dalam merah ini. Jadi silahkan buat sesuai dengan spesifikasi perangkat yang Anda gunakan masing-masing. Jadi jangan terlalu dipaksakan ya ininya ya, perangkatnya. Kemudian kalau sudah klik tombol next. Nah, di sini akan ada 3 pilihan. Yang pertama, do not add a virtual hard disk. Ini kalau misalkan kita tidak ingin menambahkan virtual hard disk. Yang kedua itu adalah create a virtual hard disk. Berarti kan kita kan bikin virtual hard disk yang baru ya. Makanya kita pilih yang kedua. Kalau yang ketiga ini, kalau misalkan Ananda sudah memiliki file
installernya yang sudah selesai kita buat. Misalkan kita kan sudah selesai install sebuah disk image dari Debian ini ya, sudah kita install di perangkat lain. Nah, kita tidak mau install dari awal gitu kan. Nah, oleh karena itu Debian yang sudah terinstall di perangkat lain tadi bisa kita gunakan di perangkat kita ini gitu. Jadi bisa, misalkan saudara punya ini ya teman, kemudian temannya sudah instalasi Debian tanpa ada di setting-setting terlebih dahulu. Nah, itu bisa digunakan file instalasi dari teman saudara itu, tapi yang kita ambil itu adalah VDA-nya gitu, file VDA-nya. Nah, kalau misalnya kita gunakan yang sudah ada, pilih yang ini gitu. Jadi silakan pilih di mana penyimpanan disk image VDA-nya yang sudah terinstall sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan file VDA, yaitu di mana Debian ini sudah kita install sebelumnya. Bukan berarti kita menggunakan master Debian yang dalam bentuk ISO gitu, bukan. Nah, master Debian dalam bentuk ISO itu adalah master instalasinya gitu, installingnya gitu. Nah, yang kita gunakan di sini bukan master installingnya, tapi Debian yang sudah kita install, yang sudah dalam format VDA. Mungkin begitu penjelasannya. Nah, karena kita akan membuat virtual yang baru, kita pilih opsi yang kedua. Kemudian kita klik tombol create. Nah, di sini, ini dia. Ini adalah format dari disk image yang dihasilkan dalam VirtualBox gitu ya. Jadi saya gunakan VDI formatnya gitu. Jadi VirtualBox disk image itu adalah VDI. Jadi kalau misalkan sudah ada VirtualBox disk image dari perangkat lain yang sudah ada sebelumnya, itu bisa kita gunakan pada pilihan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau sudah, kita klik tombol next. Nah, ini kita pilih dynamic saja, silakan klik tombol next. Nah, disinilah tempat penyimpanan file VDA kita tadi gitu. Ini ya, file VDA ya. Nah, ini abaikan saja, kemudian kita klik tombol create. Nah, ini sudah selesai tahap awalnya. Nah, tahap selanjutnya kita kan mau install Debian ya. Nah, untuk menginstal Debian kita tentu harus punya master ISO-nya ya, master installernya gitu. Apakah dari internet atau sudah kita download kemudian kita gunakan di lokal komputer kita gitu. Nah, untuk cara menyetingnya kita klik kanan, kemudian tekan setting atau pilih setting yang di sini. Kemudian kalau sudah dipilih setting, silakan saudara ambil storage. Nah, di storage ini kan ada di sini controller IDE ya. Nah, di sini empty, masih empty ya, klik empty. Kemudian saudara pilih ini gambar CD ya yang ada panah ke bawah. Kita pilih di mana file master Debian yang sudah kita download sebelumnya, yang berupa ekstensinya ISO ya. Nah, kalau sudah klik open. Nah, ini menandakan kita akan menggunakan master instalasi Debian yang sudah kita download sebelumnya, yang dalam bentuk format ISO. Kalau tidak, kita menggunakan ini. Kalau misalnya di server, itu kita bisa menggunakan ini, menggunakan flash disk ya. Nah, kalau misalnya VPS itu kita bisa format sesuai dengan apa yang telah disediakan oleh penyedia jasa VPS-nya gitu. Nah, kalau sudah, klik tombol OK. Nah, tahap pertama dan tahap kedua tadi sudah selesai, kemudian kita lanjut untuk instalasi Debian. Klik tombol Start. Nah, dalam tahap proses instalasi ini memang dibutuhkan waktu ya. Jadi saudara harus sabar menunggu gitu. Nah, ketika proses berjalan, nah seperti ini sudah mulai terbuka ya Debian-nya ya. Nah, ini saya maksimalkan. Nah, di sini kita akan ada beberapa pilihan nih. Ada install, ada graphical install, ada advance, kemudian help. Nah, di sini kita untuk melakukan instalasinya kita pilih pilihan yang pertama, install, kita tekan tombol enter. Nah, dia akan masuk ke bootingannya. Ini kalau misalnya saudara sebelumnya sudah pernah melakukan instalasi, nah itu tidak akan ada masalah.
karena saudara sudah terbiasa ya dengan proses atau tahapan instalasi pada sistem operasi. Nah, pada pilihan ini, pilihan Ninjuit, nah, kita gunakan bahasa Inggris saja gitu. Tekan enter. Nah, kemudian untuk country, nah kita juga pilih defaultnya saja, tekan tombol enter. Nah, untuk key map to use, nah kita gunakan default saja, kita tekan tombol enter. Nah, dia akan melakukan deteksi hardware yang akan digunakan saat proses instalasi ya. Nah, kita abaikan, kita tunggu saja prosesnya selesai. Jadi dia ada tahap-tahapan yang harus ini kita pilih. Nah, kita tunggu ini sampai 100%. Nah, di sini dia akan mendeteksi network hardware-nya gitu. Kalau misalkan ini saat instalasi, nah kalau misalkan saudara terhubung dengan internet, nanti internet yang ada pada komputer saudara itu bakal bakal terdeteksi gitu. Kalau misalkan ini kita sedang melakukan konfigurasi network ya. Nah, di sini kalau misalkan muncul name server address gitu ya. Nah, sebelum name server address ini muncul, kalau misalnya di perangkat saudara itu muncul continue without default route gitu ya. Nah, pilih aja yes gitu. Pilih saja yes. Ini kebetulan di perangkat saya ini sebelumnya sudah terkonek dengan internet ya. Tapi ketika ini proses instalasi saya nggak connect dengan internet, jadi dia masih membaca perangkat saya yang sebelumnya ya, sebelum saya gunakan ini gitu. Nah, kalau misalnya saudara ketika instalasi ketemu peringatan seperti continue without gitu ya, jadi lanjutkan tanpa default router gitu ya, pilih yes gitu. Nah, kalau misalnya sudah pilih yes, nah dia akan masuk ke menu selanjutnya yaitu name server address. Nah, ini saya ingin buat name server address saya itu menggunakan nama saya gitu ya. Misalnya saya buat Rio Bayu Sentosa gitu. Rio Bayu Sentosa. Nah, ini nanti name server saya adalah Rio Bayu Sentosa. Nah, kalau misalnya .com.co.id itu yang mana? Nah, itu adalah yang host gitu ya. Itu kita gunakan nantinya untuk host. Nah, hostnya adalah menggunakan domain nantinya. Nah, di sini kalau sudah, tekan tombol enter ya. Untuk menambah atau menekan tombol enter itu untuk memilih continue, itu saudara gunakan tanda panah ke bawah ya pada keyboardnya ya. Atau di sini juga boleh enter. Nah, di sini akan muncul hostname. Nah, hostname-nya saya pengen nantinya menggunakan riobayusentosa.com atau .co.id juga boleh, atau .org juga boleh, atau .id juga boleh, atau go.id juga bisa. Itu ada syarat dan ketentuannya. Nah, saya buat riobayusentosa.com. Nah, pastikan nama hostname-nya itu tidak tidak salah. Jangan sampai menggunakan koma, tapi kita menggunakan titik ya. riobayusentosa.com, bukan riobayusentosa.com gitu, nggak seperti itu penulisan hostname-nya atau domainnya ya. Nah, kalau misalkan sudah, silakan pilih continue dengan menekan tombol enter. Nah, silakan tunggu. Nah, dia akan menanyakan ini nih, menanyakan time zone-nya ya. Nah, kita pilih default saja gitu. Kita pilih default, enter. Nah, silakan ditunggu. Ini mungkin memang agak lama ya. Jadi harap Anda bersabar ya. Nah, kita tunggu. Nah, ketika sudah muncul, itu kita pilih guide use entire disk gitu ya. Kita pilih yang pertama, enter. Nah, kemudian pilihan selanjutnya itu adalah select disk partition. Nah, kita menggunakan partisi dari VirtualBox kita tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah, tekan tombol enter. Nah,
Nah, untuk melanjutkan konfigurasinya. Nah, di sini kan ada pilihan yang ada recommended ya. Nah, untuk new user, nah kita pilih all file in one partition. Jadi satu partisi itu ya ada untuk user yang baru nantinya. Jadi silakan tekan tombol enter. Nah, silakan kita menunggu. Nah, muncul finish partitioning katanya. Silakan enter saja. Kita tunggu saja ya. Nah, di sini kan ada kata-katanya wait to change to this. Nah, ini kita pilih yes. Nah, kita pilih yes untuk melanjutkan instalasi ya. Kemudian nanti kita akan diminta nantinya buat password nantinya. Kita tunggu saja proses yang sedang berlangsung. Jadi silakan ditunggu ya. Nanti kan sebelumnya kan kita sudah pernah instalasi Windows Server kan. Nah, sekarang kita coba instalasi selain dari Windows. Kita coba Debian. Nah, tunggu saja sampai proses installingnya selesai. Nah, saat instalasi ini perangkat yang saya gunakan tidak terhubung dengan internet. Jadi kalau misalnya dia sebelumnya terhubung dengan internet, nantinya dia akan masuk pada tahap meminta minta patch yang ada di internet gitu. Jadi ketika instalasi ini saya tidak terhubung dengan internet, hanya di lokal PC saya saja gitu ya. Nah, nanti ketika proses instalasi ini selesai, nanti kita akan masuk ke tampilan awal, masuk ke sistem operasinya setelah install. Kalau di Windows kan ada nih tampilan Windowsnya ya, tampilan antarmukanya, ada GUI-nya nantinya. Nanti Debian juga ada ininya, GUI-nya gitu, graphic user interface-nya. Nah, untuk memasukkan masuk ke sistem operasinya, itu kita harus ingat password sama username yang kita gunakan. Jadi ketika proses instalasinya sedang berjalan dan minta username dan password, pastikan Anda username dan passwordnya tidak lupa gitu. Jadi pastikan username dan passwordnya ingat dan tidak salah gitu ya saat mengentrikan username atau passwordnya saat masuk ke dalam sistem operasinya, baik masuk melalui GUI maupun melalui terminal nantinya. Nah, silahkan kita tunggu ya. Ini kita tunggu. Sambil menunggu bisa saudara atau Ananda minum terlebih dahulu atau ke belakang, silahkan sambil menunggu agar tidak bosan ya menunggunya ya. Nah, ini silahkan yang mau ke belakang silahkan dulu. Nah, di sini dia minta password. Nah, passwordnya saya buat yang saya ingat. Saya buat continue. Kemudian saya ketikkan ulang. Continue juga. Nah, di sini buat full name for new user. Nah, saya buat Rio Bayu Sentosa tanpa ini. Kalau sebelumnya kan kita bikin name servernya tanpa spasi ya. Nah, di sini untuk new usernya boleh menggunakan spasi. Kemudian, nah ingat username for account gitu ya. Nah, username-nya adalah Rio. Continue. Nah, pilih atau password baru untuk user Rio tadi gitu. Jadi saya buat passwordnya sama saja sama yang sebelumnya agar agar mudah diingat. Oke.
di sini scan another CD or DVD. Nah, ini tidak usah kita yes kan, kita no kan saja. Ini ke kiri yes, ke kanan no. Nah, kita pilih yang no. Nah, use a network mirror ya. Nah, kita pilih no. Nah, jadi kita pilih pilihan yang no. Kita tidak akan melakukan menggunakan network yang mirror ya. No. Nah, di sini participate in pack. Nah, ini ada pilihan yes atau no. Kita pilih no saja. Kita tidak ini tidak menggunakan ini. Nah, kita pilih no, tekan tombol enter. Nah, di sini jangan tekan tombol enter ya untuk memilih pilihannya, tapi gunakan tombol spasi. Di sini kan desktop environment ya. Ini sudah terchecklist atau tercentang. Nah, kita centang semuanya mulai dari web server, print server, DNS server, semuanya kita checklist menggunakan tombol spasi. Nah, kalau misalnya saudara memilihnya menggunakan tombol enter, dia akan lanjut continue ke tahap instalasi selanjutnya gitu. Jadi untuk menceklis semuanya menggunakan tombol spasi ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke continue, tekan saja tombol enter. Pastikan semuanya sudah terchecklist. Nah, di sini dia akan melakukan instalasi lagi. Ada 579 ini ya file ya yang akan diinstalkan. Nah, kita bisa nunggu ya sampai retrieving filenya sampai 579 dari 579. Nah, mungkin tahap ini yang mungkin agak lama sedikit ya. Jadi di sini juga harus diminta kesabarannya ketika instalasi. Atau mungkin saudara bisa mengabaikannya atau bisa pergi ke belakang terlebih dahulu, silahkan. Nah, ini hampir mendekati 579. Nah, kita tunggu sedikit lagi ya. Sedikit lagi akan cukup. Jadi video yang tutorial yang saya rekam sekarang ini itu apa adanya ya gitu ya, tidak ada yang saya potong-potong. Ini live gitu ya instalasinya. Kemudian ada pilihan workgroup-nya ya, workgroup atau domain name. Nah, ini silakan continue saja. Nah, di sini ada pilihan modify ya, jadi kita pilih yes. Jadi ini kita pilih yes. Silakan tekan tombol panah ke samping untuk milih yes. Nah, tidak akan mulai lagi instalasi. Kita juga harus nunggu kembali sampai persennya sampai 100%. Nanti setelah proses instalasi ini selesai, itu kita akan masuk ke dalam ini tampilan GUI dari Debian ya. Jadi nanti di sana kita akan dimintakan password dan username ya yang sebelumnya pernah kita bikin itu. Nanti video untuk instalasi ini akan saya bagi 3.
yang sekarang ini adalah tahap pertama untuk instalasi saja. Video yang kedua nantinya akan dibuat mengenai penyetingan IP. Kemudian yang ketiga nanti kita akan bahas mengenai web server dan bagaimana menampilkan biodata pada sebuah browser. Jadi nantinya tahap belajar kita ini kita bagi tiga. Pertama, instalasi Debian-nya. Yang kedua, konfigurasi IP untuk Debian-nya maupun IP untuk kliennya gitu. Jadi nanti Debian yang kita install ini kita jadikan server. Kemudian untuk kliennya akan kita gunakan perangkat komputer yang sedang kita gunakan saat ini gitu. Nah, kemudian yang tahap ketiganya nanti kita akan coba instalasi web server, yaitu Apache. Nanti kita akan jalankan Apache supaya biodata nantinya yang akan kita install atau kita simpan di server Debian ini akan bisa diakses pada jaringan luar. Jaringan luar ini maksudnya dari PC atau perangkat yang kita gunakan. Dan pastikan IP-nya satu kelas agar dia bisa berkomunikasi. Nah, mungkin untuk konfigurasi ini ya, IP ya, alamat IP itu mungkin sudah saudara pelajari pada mata kuliah yang lain. Mungkin di mata kuliah jaringan komputer, Jarkom. Jadi nanti kita tidak terlalu mendalam mengenai cara pembuatan IP address, tidak. Hanya saja kita akan coba melakukan penyetingan IP address pada sistem operasi Debian dan pada komputer yang kita gunakan. Jadi servernya virtual, kliennya adalah perangkat utama kita gitu. Bisa nggak dia berkomunikasi gitu. Nah, jadi kita tunggu sampai proses instalasi ini selesai. Nah, mungkin bagi saudara atau Anda yang sudah masuk ke dalam tahap instalasi ini, mungkin bisa istirahat sejenak sambil menunggu proses instalasinya selesai. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Jadi kalau ketika kita sebagai admin ya, admin pengelola server gitu, jadi kita harus punya kesabaran juga dalam melakukan instalasi, walaupun tahapnya itu saja gitu kan. Nah, jadi kita bermain atau dikejar waktu gitu, defaultnya memang segitu waktunya gitu. Jadi silahkan yang mau ke belakang silahkan. Nah, yang stay tetap lihat bagaimana proses instalasinya selesai sampai 100% pada tahap ini. Nanti ketika sudah sampai 100% akan muncul nanti halaman ini Debian untuk GUI-nya gitu. Jadi ada GUI Debian. Jadi kalau misalnya server pada umumnya itu menggunakan ini terminal. Jarang yang server menggunakan GUI. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan GUI. Nah, di dalamnya bisa juga kita gunakan terminal nantinya. Nah, kalau biasanya saya menggunakan
sistem operasi, yaitu CentOS 7. Nah, itu yang walaupun CentOS 8 sudah ada, tapi yang CentOS 7 sudah ini yang sudah oke gitu ya untuk long ini ya penggunaannya ya. Jadi CentOS 8 tidak ada update-nya lagi. Nah, jadi saya tetap menggunakan CentOS 7 yang sudah ini stabil. Nah, pada instalasi ini kita menggunakan Debian. Oke, presentasinya sudah 80% ya presentasinya ya. Tinggal lebih kurang 12% lagi untuk mencapai 100% dalam tahap instalasi ini. Nah, kita tunggu. Sudah naik jadi 89. Nah, nanti ketika proses ini selesai, nah pastikan saudara sudah hafal dengan username dan password yang dibikin atau yang dibuat sebelumnya. Nah, silahkan kalau perlu saudara catat. Nah, saudara catat username passwordnya pada kertas atau notepad yang ada di perangkat saudara, agar tidak lupa atau tidak salah ketika menggunakan password atau username-nya. Nah, ini sudah 90%. Kita tunggu sampai 100. Ini memang agak lama ya kita menunggunya ya. Konfigurasi Postgre. Nah, di sini juga ada nih Postgre nih. Dilihat dari install softwarenya ya. Ada juga Postgre di sini. Nah, sudah 94%. Hampir mendekati 100%, 5% lagi. Ini hampir selesai ya. Nah, ini sudah cukup lama juga ya, kita tunggu ya. Nah, sudah 97%, tinggal 3% lagi untuk selesai. Nah, di sini dia akan melakukan salin lagi. Nah, di sini ada yang namanya install group bootloader gitu. Nah, di sini silakan saudara pilih yes untuk tahap selanjutnya. Nah, install, pilih yes ya, tekan enter. Kemudian dia melakukan finishing.
finish the installation. Nah, di sini kita pilih continue. Oke. Nah, dia melakukan reboot atau restart. Oke, sudah mulai hidup kembali. Nah, tunggu saja, abaikan saja. Nah, dia akan loading. Oke, kita sudah masuk ke tampilan GUI dari Debian-nya. Nah, di sini kita masuk username-nya Rio. Nah, enter. Passwordnya silakan dimasukkan. Enter. Nah, ketika sudah masuk, nah kita akan masuk ke tampilan GUI dari Debian tadi. Nah, seperti inilah tampilan dari Debian ketika kita masuk ke GUI. Ini beda dengan Windows ya. Nah, kalau kita klik kanan, nah di sini saudara tidak akan menemukan di mana tombol untuk refresh, nggak ada. Nah, oke, untuk menu di sini bisa saudara lihat ini ya. Nah, ini ada terminal, nanti kita akan gunakan terminal di sini. Nah, ada flash-nya, ada sistem. Kalau mau mematikan, pilih ini, logout pilih ini gitu. Nah, mungkin cukup pembahasan instalasi Debian pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada IP di Debian-nya gitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.